Bersyukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam acara bimbingan teknis e-purchasing dan implementasi e-katalog lokal untuk pejabat pembuat komitmen atau PPK, kelompok kerja pemilihan atau Pokja, dan pejabat pengadaan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Hadirin yang kami hormati, berikut ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Susal. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kuningan, Bapak Haji Tito Palawanusanto, STMN MM. Kami silakan. Katalog versi 6, yang dimana kita akan menggantikan katalog versi 5. Berikutnya, aplikasi katalog sudah dimanfaatkan berbagai jenis pengadaan, salah satunya adalah pengadaan jasa konstruksi. Terkait tujuan dan sasaran, tujuan pada kegiatan ini adalah memfasilitasi PPK maupun kuasa pengguna anggaran, Pokja dan pejabat pengadaan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan barang dan jasa dengan metode e-purchasing. Berikutnya untuk sasaran yaitu para PPK maupun kuasa pengguna anggaran, Pokja, pejabat pengadaan yang kurang lebih jumlahnya ini alhamdulillah hadir kurang lebih 90% ya. Ini ada para kepala bagian, kepala dinas, kemudian ada para kabid, para kasubag dan para fungsional yang hadir di kesempatan ini. Kemudian untuk landasan hukum dari kegiatan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan, Pak Asda, saya sampaikan di Hotel Santika dilaksanakan 1 hari pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Untuk materi yaitu terkait e-processing dan implementasi katalog lokal pemerintah Kabupaten Kuningan. Kemudian metode pelaksanaan di sini nanti pemaparan oleh Pak Agus Arif Rahman, kemudian nanti ada diskusi dan tanya jawab. Demikian yang saya sampaikan, dan terkait sumber dana melalui APBD tahun 2024 dan program perekonomian pembangunan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk sub kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Perlu disampaikan Pak, di Kuningan ini sudah ada 37 etalase, di mana 34 etalase itu sudah terisi oleh pelaku usaha. Sedangkan 3 belum terisi oleh penyedia, yaitu etalase beton prekes, beton ready mix, dan jasa pengolahan sampah. Ini yang belum tersedia pelaku usahanya.
Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang kami hormati, di hadapan Bapak telah hadir para PPK, Pokja, Pemilihan dan Pejabat Pengadaan se-Kabupaten Kuningan. Selanjutnya kami kiranya Bapak dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Demikian hal-hal yang kami dapat saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara yang sungguh strategis karena urat nadi dalam APBD itu pengadaan barang jasa. Hampir sebagian besar anggaran kita bentuk apapun belanjanya modal pasti melalui proses ini. Salawat serta salam moga tetap tercurah limpah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya sampai kepada kita. Insya Allah yaumil akhir nanti mendapat syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan permintaan Pak Kabag sebagai ketua, izinkan saya menyampaikan beberapa poin. Hanya mohon maaf tadi terlambat karena ada satu acara juga jam 8.30 kita ikut sosialisasi penanaman saham. Walaupun rada bingung kalau kita nanam saham ntar dilacak PPATK uangnya dari mana gitu kan, karena uang kitanya TPP-nya hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Jadi kalau bisa nanam saham, uang dari mana Pak Kabag ya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang perlu sampaikan. Tentunya proses pengadaan barang jasa ini tetap harus mengacu kepada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Itu prinsip utama yang tidak bisa diutak-atik lagi, harga mati. Selanjutnya beberapa hal juga terkait dengan pengadaan barang jasa ini. Yang pertama, memprioritaskan UMKM dan koperasi. Izin Pak Agus, kita malah mau loncat nih. Kita tidak hanya UMKM, untuk pengadaan mamin kantor kita akan loncat ke PKL Pak. Mungkin nanti mohon arahan seperti apa. Kalau kita rancang kemarin mereka syarat-syaratnya punya NIB, NPWP, KBLI, kita arahkan mungkin tidak semuanya kita pilot project saja. Tapi yang jelas era pasar digital gitu kan, era digitalisasi ini harus bisa kemana-mana. Apalagi saat ada perluasan transaksi digital, ada lagi inklusi keuangan, kita harus mengacu ke perubahan regulasi tersebut. Karena kalau kita terus menggunakan transaksi manual, kapan kita bisa mengejar ketertinggalan kita? Kalau orang Kuningan, kalau tidak bawa uang itu serasa tidak punya uang katanya. Padahal sekarang kan cukup bawa ini, saya makanya nggak pernah bawa dompet. Pada saat ada yang malak di jalan, saya bilang saya nggak bawa dompet, udah selesai gitu kan. Gitu. Yang selanjutnya mengutamakan produk dalam negeri. Hanya saya juga pernah jadi review P3DN waktu di inspektorat. Ternyata harga yang dalam negeri itu mahal gitu kan. Ya kita jujur saja kualitasnya juga, mohon maaf, kita mencari yang harga mahal, harga murah dengan kualitas itu di KAK selalu seperti itu. Murah paling bagus. Tapi pada saat dihadapkan dengan TKDN, kita sering menemukan barangnya biasa saja, harganya mahal. Itu yang mungkin nanti kita minta bocoran harus seperti apa.
pada saat barang tersebut kita melanggar TKDN, sanksinya kan sudah bagi PPK. Bahkan kalau tidak salah di PP berapa itu dikenakan denda dulu, baru sanksi pemberhentian. Jadi kebalik, bukan pemberhentian dulu baru denda. Kalau dengan filosofi, kalau pemberhentian dulu nanti dendanya nggak bayar. Nah kalau udah bayar, ini dibalik, bayar dulu, baru pemberhentian. Ya selanjutnya patokannya, kalau saya dulu nge-review Pak Dokter, kalau ternak itu TKDN-nya 100, tapi ternyata salah gitu. Sampai untuk pasir aja pada saat kita ngitung itu ternyata tidak 100%. Karena alat-alatnya banyak juga yang dari luar negeri. Diutamakan pasti yang wajib dibeli itu yang TKDN-nya 40% ke atas. Itu wajib. Nah, yang kedua, pilihan keduanya di bawah TKDN yang di 40. Yang ketiga, produk lokal ya Pak Kabag. Kalau memang misalkan barang luar negeri, terakhir kalau barang luar negeri memang dibutuhkan, ya nggak apa-apa kita beli. Tapi tentunya di KAK-nya, di tornya itu sudah dinyatakan seperti itu. Kalau memang kita tidak ada membutuhkan sesuatu yang memang harus dari luar negeri, ya kenapa tidak? Itu poin-poinnya. Ini saran juga dan dorongan buat rekan-rekan, walaupun ini spesies langka. Saya juga pernah jadi PPKOM malah waktu kita studi banding ke Banyumas ya Pak Ulis. Jadi di sana tuh PPKOM. Rata-rata orang menghindar untuk jadi PPK karena konsekuensinya memang berat. Tingkatkan sertifikasi, ini dari yang punya tipe C ke B ke A. Selama dalam pengadaan kita on the track, insya Allah. Tapi kalau memang PPK-nya pejabat pelaksana komitmen, itu rada berat gitu kan. Karena pembuat komitmennya ada dia. Yang selanjutnya ini, terima kasih Pak Kabag, ITKP kita sudah 84,4% atau baik. Tapi tentunya ini bukan pekerjaan bagian PBJ kalau menurut saya. Tapi pekerjaan teman-teman PPK seluruh Kabupaten Kuningan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bukan titik puncak ya, tapi ini dinaikkan lagi. Yang selanjutnya sedikit mungkin sebagai PPK itu mungkin ada yang pernah baca, bukan kisah ya, reminder, jadilah seperti ban katanya. Saya baca tadi pagi, keingat nyambung sih dengan PPK. Yang pertama, ban itu bulat, tidak ada ban segitiga, tidak ada ban segi empat. Ya, filosofinya konsisten. Yang kedua, ban itu pasti mengalami kejadian terberat. Jalan butut, kadang-kadang ada paku, kadang-kadang ada ngelewat ke kandang sapi. Yang paling menjijikan itu yang paling duluan ban. Terus beban terberat, mau kendaraannya odol, mau kendaraannya angkot, itu beban yang berat. Ini darat ya, nanti jangan Pak kalau perahu kan, enggak, saya ngomong angkatan laut, ini ngomong angkatan darat. Terus ban itu
Sama dengan kita lah. Kalau korban waktu, korban tenaga, korban biaya itu biasalah kita jalanin. Tapi pada saat kita dapat surat cinta dari Aruji, dari Ancaran, dari Soekarno-Hatta, itu korban perasaan dan korban psikologis. Gitu. Itulah seperti ban, jijik dan lain sebagainya dijalanin. Yang selanjutnya ban itu tidak sombong. Pada saat kata rem di rem, ya ban juga berhenti. Pada saat digas ya ban juga muter cepat. Pada saat transmisinya digeser 1, 2, 3, 4 ya ikut juga. Itu loyalitas. Loyalitas kepada pimpinan gitu kan. Jadi kalau memang kita sudah diperintahkan, loyallah dengan perintah itu. Kalau tidak loyal mundur saja. Tidak masalah, masih banyak generasi yang lain. Kalau sudah ditugaskan dalam satu tim misalkan, ada jelas SK ya, loyal dengan penugasan itu, tuntaskan apapun yang terjadi. Kalau tidak, mundur. Yang selanjutnya, tidak menonjolkan diri. Padahal tanpa PPK tidak akan mungkin ada prasarana yang kita pakai sekarang. Tidak akan mungkin ada gedung yang kita pakai sekarang. Dan yang terakhir, ban itu tidak menonjolkan diri. Jadi yang dilihat itu interior, eksterior, tapi nggak pernah lihat pas beli mobil, ya bannya bagus atau tidak gitu kan. Bentuknya seperti apa, nah itu bodas, nah itu koneng, nah itu biru. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pesan saya mewakili pimpinan, laksanakan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya. Tadi saya mendengar ada 24 ya Pak Agus ya, inovasi yang akan diberikan kepada kita dan itu gratis Pak Ibu. Kita pakailah nanti, termasuk di dalamnya tornya sudah ada. Dan saya nanti mohon Pak Agus, karena kita juga sedang fokus dalam penataan kota yang di dalamnya itu berbagai macam, itu mungkin insya Allah saya akan modifikasi, akan gunakan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Kuningan. Terima kasih sudah hadir di Kuningan dan mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat untuk teman-teman di Kabupaten Kuningan. Itu saya mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur marilah kita berdoa bersama, akan dipimpin oleh Bapak Nana Mulyana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabarak ta rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'mahu wa yakumi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu karena Engkaulah kami bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, jadikanlah acara BIMTEK ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami semua. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, kami mengikuti acara BIMTEK ini hanya untuk memperoleh ridho-Mu. Maka berilah bimbingan, pengajaran dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu kami mohon, bantulah kami supaya acara ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang bermanfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolonglah dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu melindungi setiap langkah kami ke depan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbiz alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian seluruh rangkaian acara pembukaan telah selesai dan akan dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan narasumber Bapak Agus Arif Rahman MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Izinkan saya duduk di depan Bapak Ibu untuk mendampingi narasumber kita sebagai moderator di sini. Sebelum kita masuk ke acara inti, perkenalkan saya sebagai moderator di sini yang akan memandu acara dalam sesi ini. Nama saya Muhammad Pamuji, Bapak Ibu. Saya kebetulan menjabat sebagai Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa di bagian pengadaan barang jasa Setda Kabupaten Kuningan. Dan saya di Setda termasuk sudah lama, hanya terpotong 2 tahun kemarin sempat dimutasi keluar dulu dan akhirnya saya kembali lagi ke Setda ke bagian PBJ. Saya perkenalkan daftar riwayat hidup narasumber kita. Nama lengkap Agus Arif Rahman MM CPSP. Beliau biasa dipanggil Mas Arif gitu ya, Mas Arif, betul ya? Bukan Agus, justru dipanggilnya Arif, Pak Asda. Gitu. Selanjutnya tempat tanggal lahir beliau, punten Mas, ini ODGJ Mas berarti Mas. Seperti Pak Kabag. ODGJ ya Pak Kabag ya? Orang dengan genetik Jawa. Betul ya Mas? Jadi lahirnya di Gresik. Mas Arif ini tanggal 27 Mei tahun 1980. Masih sangat muda sekali tapi prestasinya luar biasa. Pangkat pembina golongan ruang terakhir adalah 4A. Jabatan saat ini sebagai fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli madya di BMKG RI. Selanjutnya sebagai fasilitator kehormatan bidang pengadaan barang jasa. Yang ketiga sebagai Probity Advisor di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa atau LKPP. Dan yang terakhir adalah sebagai penulis buku pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya monggo Mas Arif, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan materi. Terima kasih. Baik, cek. Baik, izin ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih Bapak Ibu, Pak Asda sudah diundang ke Kabupaten Kuningan. Ini pertengahan malam pertama kali saya diundang di Kabupaten Kuningan. Bapak Ibu kasih aplaus buat Bapak Ibu semuanya. Kesan saya luar biasa Kuningan, sehingga pada saat pertama mendapatkan WhatsApp dari Pak Dudung, langsung saya mencari apa yang bisa disumbangsihkan sebagai warga negara Indonesia untuk Kabupaten Kuningan. Sehingga langsung pada saat itu, saya masih ingat tanggalnya 18 Juli, saya menulis sebuah paper yang lengkap dengan KAK kegiatan 20 program inovasi infrastruktur berbasis Artificial Intelligence dan IoT, Internet of Things yang bisa mungkin dibangun di Kabupaten Kuningan. Saya berikan kepada Anda, silahkan dimanfaatkan file Word-nya Bapak Ibu. Saya tidak memberikan file PDF saja. Ya, lengkap dengan KAK-nya. Barangkali biasanya karena saya suka pendamping proper Pak, PKN 1, PKN 2 suka dijadikan propernya bos-bos yang mau naik lelang jabatan. Biasanya apa naik menjalankan PKN Bapak Ibu. Silahkan digunakan, tapi jangan hanya dijadikan janji manis. Ya, bahkan setiap saya berkunjung ke daerah saya sering sebenarnya melakukan seperti ini Pak Deden ya. Cuma seringkali kalau ada dari mohon maaf ya dari partai politik hanya dijadikan janji kampanye Pak.
Ya, habis itu enggak, jadi untuk menipu rakyat doang ini fungsinya. Tidak ya, semoga memang benar-benar dijalankan Bapak Ibu dan bisa bermanfaat nantinya. Itu salah satu sumbangsi yang ingin kita berikan. Waktu kita singkat Bapak Ibu di sini sehingga kita tidak perlu membacakan slide silakan dilihat sendiri, dipelajari sendiri, tapi kita ingin diskusi. Setuju Bapak Ibu? Ya, kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik dan sebelum kita diskusi saya akan bawa oleh-oleh banyak Bapak Ibu. File-file banyak yang ingin saya berikan kepada Anda. Yang sudah kita berikan kepada panitia, nanti silahkan di sini dinas-dinas ya. Inilah fungsi UKBBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa yang menjadi Procurement Center of Excellence. Kegiatan ini menjadi bagian utama ke depan nanti oleh UKBBJ Kabupaten Kuningan untuk membina Bapak Ibu semuanya yang dimotori oleh Pak Tito. Mas, semoga beliau menjadi Pak Tito, Pak Deden ini menjadi kandidat ASN berprestasi dan benar-benar menjadi juara di kancah nasional. Bapak Ibu kasih aplaus buat mereka berdua, luar biasa. Bapak Ibu jujur ya, ini saya bukan promosi apapun, saya sudah mengenal banyak ASDA di berbagai Pemda Pak. Bapak termasuk yang unik Pak, terus terang. Ya, semua ASDA saya ada di nomor HP-nya, kan mesti tak mintain nomornya soalnya. Tapi Bapak termasuk yang unik, mencari sesuatu yang berbeda dan punya nyali Pak, saya lihat. Dari ceritanya Pak Tito tapi ya, Bapak punya nyali. Karena Bapak jadi ASDA itu Pak, nggak punya nyali Pak, ujung-ujungnya kentek habis sama partai politik Pak di tempat Anda Pak. Ya, itu terjadi di semua pemerintah daerah ya Pak ya, tapi Bapak kayaknya punya nyali. Itu yang langka ya, itu langka Pak, nggak semua Pak seperti itu. Ya, tergantung nawaitunya sekarang ini ya kan, nawaitunya sekarang apa nih? Nah, itu ya, itu nomor saya Bapak Ibu 085330686593. Anda bisa simpan kalau perlu berkenan, kalau di WhatsApp silahkan dikenalkan dari mana biar bisa disimpan. Saya menjalankan program konsultasi gratis pengadaan 24 jam nonstop. Bapak Ibu lihat WhatsApp. Ya, tidak dipungut apapun, tidak ada komitmen apapun, silahkan 24 jam. Sampaikan saja ya dengan bahasa apapun. Bahasa halus, kasar, tengah-tengah boleh, bebas, los Bapak Ibu, dan rahasia terjamin. Ya. Bapak Ibu di otak saya itu semua hal baik dan buruk itu sudah ada Bapak Ibu. Tinggal filternya ini bagian mana yang boleh diomongkan sama enggak boleh diomongkan. Termasuk teman-teman di Polri, di TNI, di KPK Bapak Ibu ya. Karena kita menjadi bagian dari tim perumus peraturan LKPP dan peraturan Presiden. Moga-moga perpresnya sudah akan dikeluarkan ya. Karena bolak-balik dijanjini sama Bapak beliau ini tapi enggak ditandatangani pula ini. Kayaknya memang menunggu yang baru kali ya. Perpres pengadaan barang jasa akan keluar versi barunya yang sebenarnya banyak hal positif walaupun banyak ada hal yang negatifnya juga yang saya tidak setuju pada saat perumusan, tapi setidaknya itu menjadi bagian yang kebijakan, biarkan nanti presiden berikutnya yang akan menindaklanjuti kebijakannya. Namanya juga pimpinan, tidak mungkin semua kebijakan itu akan ada yang setuju, pasti ada hal yang negatif, positif, itu lumrah di dunia manapun Bapak Ibu ya. Kita lihat, nanti saya tunjukkan, kita bisa diskusi nanti ya, apa-apa yang baru, biar Bapak Ibu nggak kaget nanti, karena sebentar lagi dirilis nih, katanya tapi Pak ya. Karena kerja kami sudah selesai setelah belum puasa Pak ya, tapi sampai saiki Pak orang belum, cuma dikasih tahun 2024 gitu Dok, nomor perpresnya belum dikasih Pak. Tapi isinya kita sudah fix Pak ya, dan hal-hal yang nanti. Ini medsos saya Bapak Ibu ya, medsos Agus Arif Rahman 1 ya, YouTube, TikTok. Ya, saya banyak di dua ini sebenarnya Bapak Ibu, Instagram juga ada ya, namanya juga sama. Gampangnya Bapak Ibu nggak usah dihafalin, ketik nama saya pasti keluar langsung di Google Bapak Ibu ya. Termasuk kalau Anda sedang melakukan kajian, riset, jurnal, menulis, nama saya pasti ada di Google Scholar Bapak Ibu. Ya, silakan dicek. Ini tadi sudah diperkenalkan sama Mas Pamuji ya. Ini saya Property Advisor LKPP. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan untuk menawarkan diri kepada Anda. Saya sebagai Property Advisor LKPP bisa Anda SK-kan di dinas Anda. Seperti yang dilakukan oleh di tempat-tempat lain.
Kan lokasinya jauh, ya nggak masalah, hari gini masih ngomong lokasi gitu ya. Nggak ada pengaruhnya Bapak Ibu. Biasanya saya suka dikasih tugas itu unik Pak, menjawab konsep temuan BPK. Karena kalau BPK kena temuan saya Pak, nggak jadi temuan Pak. Ya. Kalau Anda lihat mengikuti YouTube dan TikTok saya Pak, setahun ini mayoritas itu mengkritik teman-teman di BPK. Tidak apa-apa, memang itu bagian dari edukasi mereka kok Bapak Ibu. Buktinya kan nggak dilaporkan kan saya walaupun mengkritik Bapak Ibu, karena nggak ada yang personal Pak. Ya. Semuanya adalah berbasis hukum, regulasi dan akademi. Saya ngajar audit sektor publik Pak, dan sekarang ini kebablasan. Ya, sehingga memang kita perlu memberikan edukasi bersama-sama. Yang ngaudit dan yang diaudit ya sama-sama, harus sama-sama gitu ya, karena jangan sampai auditor itu mengeluarkan keputusan kerugian negara, tapi sebenarnya itu bukan kerugian negara. Bapak Ibu, kasihan sama PNS Bapak Ibu, kasihan nantinya. Gitu ya. Karena kerugian negara yang sebenarnya kalau di best practice internasional itu cuma satu Pak, nyolong, itu doang. Itu di negara kita enggak Pak, itu wambai banyak Pak. Kerugian negara yang asli itu Pak gratifikasi, suap tok. Makanya kalau Anda perhatikan aparat penegak hukum itu hanya KPK yang konsisten Pak. Ya Anda lihat KPK itu kalau enggak gratifikasi suap mau enggak dia proses. Walaupun itu kerugian negara BPK sekalipun tetap harus ada gratifikasi suapnya. Tetap begitu ujung-ujungnya. Karena realnya kerugian negara itu ya aslinya ya cuma itu sebenarnya. Cuma kan ini kebalikannya dengan yang temennya yang lain masalahnya ini. Nanti kita berikan strateginya Pak ya. Itu. Saya penyusun SOP pengadaan barang jasa. Inilah rekomendasi saya pertama yang ingin kita sampaikan di sini Pak Deden, Pak Tito ya. Izinkan saya menawarkan SOP pengadaan barang jasa untuk Kabupaten Kuningan. Penawarannya ada di dalam folder itu, nanti saya tunjukkan. Tidak usah terbeban ya Pak Tito atas penawaran saya, ini pasti saya lakukan di semua pemerintah daerah. Saya penyusun SOP pengadaan yang lengkap dengan juknis dan format dokumen. Mulai perencanaan sampai bayar Pak. Dan lengkap dengan formulir-formulirnya sehingga nanti seragam. Ini bukan berbicara masalah template Pak. Formulir adalah instrumen pencetak data dan data adalah instrumen pengambilan keputusan pimpinan. Ketika datanya itu tidak terkelola dengan baik, maka instrumen pengambilan keputusan atas pimpinan itu hanya berdasarkan bisikan kanan kiri saja. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau data itu seragam parameternya, dan itu menjadi database yang dikelola oleh UKPBJ sebagai Procurement Center of Excellence, maka setiap kepala dinas mengambil keputusan, saya mau belanja ini, saya mau belanja itu, speknya ini, speknya itu, bisa diambil keputusan berbasis data. Itulah gunanya SOP yang kami tawarkan Bapak Ibu. Ya, saya anggota tim perumus peraturan LKPP, jadi hari ini masih kami merumuskan revisi Perlem 12, model dokumen pemilihan yang untuk tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung belum selesai Pak hari ini. Hari ini adalah hari terakhir, tapi saya sudah selesai duluan ke sini karena saya di bagian tugas yang dokumen pemilihan yang design and build sudah kami selesaikan duluan. Teman-teman yang lain masih berjuang Pak ya, menyelesaikan dan segera akan dirilis versi barunya peraturan LKPP ini. Ada plus minus yang nanti kita bisa diskusikan Pak ya. Fasilitator kehormatan penulis buku. Sebenarnya saya lebih dikenalnya karena penulis buku itu. Nanti ada hadiah nih dikasih untuk Bapak Ibu semuanya, ada hadiah spesial bagi penanya pertama, kedua, ketiga. Nggak usah kriterianya, nggak usah aneh-aneh kalau saya Pak. Yang langsung bertanya pertama itulah yang dapat hadiah gitu ya. Spesial dari saya Bapak Ibu ya. Ini SOP yang sudah saya susun beberapa instansi Pak Deden ya. Pertama ya tentunya kantor saya sendiri, kemudian KPK. Atas saran dari KPK ini disebarkan, tawarkan. Saya sempat ragu karena posisi saya adalah PNS aktif kan ya. Tapi justru itulah fungsional pengelola pengadaan ahli media gitu. Ya, harus memberikan hal yang strategis seperti ini. Akhirnya saya berjualan ini kemana-mana Bapak Ibu. Bahkan tarifnya pun saya publis ke atas asaran dari KPK supaya tidak dimainkan Pak. Ya, instansi pemerintah 80 juta, BLUD, kalau barangkali ada BLUD di sini, kalau butuh saya bikinkan perdir lengkap dengan SOP itu 150 juta. BUMD itu 200 juta. Itu saya menghancurkan harganya konsultan Bapak Ibu. Untuk konsultan protes semua sama saya, wah sampai itu menghancurkan harganya konsultan ini. Ya kan saya PNS aktif, nyatanya KPK mau, biarin aja.
Ya, mekanismenya menggunakan swakelola tipe 1 ya, karena saya posisinya PNS aktif, tidak menggunakan mekanisme penyedia. Itu beberapa tadi, ini terakhir KPK, sebenarnya ada Polri di sini, sama nggak berani tak taruh di sini karena belum ditandatangani Pak Bintang 2-nya Pak, belum ditandatangani beliau, tadi nggak berani taruh di sini. Polri barusan selesai Pak atas kejadian kasus yang kemarin Bapak Ibu ya, kasus Sambo kemarin Bapak Ibu, yang terpenting adalah kesulitannya adalah bagaimana cara menolak perintah atasan yang profesional. Kadang-kadang atasan memberikan perintah bukan karena ingin berniat jahat, karena nggak tahu kalau itu salah Pak. Ya. Nggak ada yang bisa kalau itu salah, jadi perintah gitu doang. Nah, tapi dengan prosedur yang jelas, pimpinan bisa dibisikin Pak ini salah, tapi prosedurnya ada dengan cara SOP. Dengan SOP, maka mestinya kalau pimpinan itu tahu diri kalau itu salah dan di luar batas kewenangannya, perintahnya dibatalkan. Kalau tetap diperintahkan juga, ya sudah, berarti lakum dinukum waliyadin ya. Jadi kembali ke niatnya masing-masing ya, seperti itu. Ini nanti kita bisa, ini buku kerja e-purchasing saat ini sudah nggak ada di pasaran Bapak Ibu, karena ternyata laporan dari admin saya kemarin habis ya. Tapi seminggu lagi sudah ada lagi. Ini best seller. Saran saya Anda beli buku ini Bapak Ibu, yang cocok dengan judul BIMTEK ini. Buku kerja e-purchasing edisi kedua. Ada yang sudah punya? Maka ini Anda, ini buku apa ya? Itu buku. Oh iya, nah beruntung Pak, karena pantesan habis Anda ambil gitu. Benar-benar saya dilaporin, dan khusus buku ini saya nggak jual di Gramedia. Bapak Ibu, ini menjadi peluang usahanya para teman-teman fungsional berjualan buku Bapak Ibu. Ya karena saya tahu cara kerjanya di toko buku yang gede-gede itu, tadi enak sendiri saja. Ya ini seminggu lagi baru ada, tapi saran saya Anda beli buku ini Pak, ini akan memperbaiki tata kelola e-purchasing Anda. Karena e-purchasing ini, saya termasuk pendorong e-purchasing Bapak Ibu, termasuk e-purchasing pekerjaan konstruksi, ya e-purchasing pekerjaan konstruksi, saya termasuk yang mendorong Bapak Ibu, tapi konsepnya adalah konsep yang seperti di sini, bukan yang berjalan sekarang ini, beli milestone, pekerjaan dinding, pekerjaan atap, pekerjaan ngecat, ya apa ini orang konstruksi ya beli milestone. Kalau itu dipakainya sih hanya untuk rehab renov, bukan untuk bangun. Tapi tidak apa-apa, konsep buku ini menjadi alternatif pilihan. Dan tidak salah Bapak Ibu ya, tidak salah. Semua buku-buku saya tentunya sudah mendapatkan support dari LKPP Bapak Ibu ya, karena buktinya saya juga di SK-kan Probity Advisor LKPP, disebarkan sama LKPP sebagai bagian dari strategi atas peraturan LKPP yang kurang implementatif. Memang peraturan LKPP tidak mau dibuat implementatif Bapak. LKPP itu kapok bikin perlem yang terlalu rigid, contohnya perlem yang sedang direvisi sekarang, perlem 12 yang ngatur tender, seleksi, terlalu rigid, terlalu tebal, paling tebal bahkan. Ya, paling tebal ruwet Pak, akhirnya jadikan parameter benar salah, repot ini. Ya, padahal pengadaan itu hanya belanja saja, parameternya bukan benar salah. Bapak Ibu ya, karena yang dicari kalau pidana bukan kesalahan, tapi kejahatan, betul? Kan mens rea gitu. Kalau salah dijadikan parameter pidana repot Bapak Ibu, karena Bapak Ibu inovasi itu lahir dari ribuan kesalahan. Benar? Pastinya Bapak Ibu ya nggak usah pakai acara aneh-aneh. Anda tahu Pak, pelaku usaha kenapa uangnya nggak males berkontrak dengan pemerintah ya, karena meruwet Pak, bayarnya mahar dan kebiasaan ngutang. Ya apa enggak? Ya, Pemda apalagi suka ngutang, proyek konstruksinya kerjain dulu, bayarnya tahun depan, kepala dinas berikutnya kasihan. Jadi nanti kepala dinas tahu-tahu biu, saem langsung Masya Allah, di mana ini? Saya sendiri nggak ada proyeknya ini. Kejadian apa ya di sini ya? Yang ketawa itu ngelama ini. Nah, semuanya banyak ini fenomena sosial begitu Pak. Nah, tenang ini wes. Ya jangan begitulah bos, kalau nggak punya duit ya nggak usah nyuruh kontraktor itu kerjain bos, kalau nggak ada duitnya tahu diri sedikit lah. Ya Ibu, kasihan Pak mereka, akhirnya calo-calo itu akhirnya yang pokir-pokir itulah yang datang ke tempat Anda. Lah salahnya sendiri, kerjain sekarang bayarnya sampai kiamat gak dibayar, malah untung nggak dibungainin sama mereka, itu bisa dibungai kok. Kalau kau pengacaranya pintar Pak, dikasih bunga Pak itu Pak, dianggap pinjol kita itu, ya jangan begitu ya. Ini oleh-oleh ya untuk Anda, Bapak Ibu, untuk pejabat pengadaan ya. Ini banyak oleh-oleh nih.
daftar oleh-olehnya. Kemudian ini daftar checklist kelengkapan dokumen, Pak. Ada folder judulnya checklist kelengkapan dokumen. Ini memudahkan Anda untuk menceklis dokumen, misalkan ini checklist kelengkapan dokumen e-purchasing. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anda menjalankan e-purchasing, Pak, Anda bisa introspeksi. Wah, ini saya kurang yang bagian mana ya? Karena saya sering melihat e-purchasing itu cuma isinya klik tok, Pak. Langsung cuma ada link, bahkan Bapak Ibu, kenapa sekarang fitur yang terbaru di LKPP itu kita disuruh ngupload spek, benar tidak? Ya, dulu-dulu kan enggak ya? Ya, karena mayoritas PPK di Indonesia pada saat klik e-purchasing tidak buat spesifikasi teknis, hanya tergantung link katalog. Pada link katalog bisa 24 jam dirubah oleh pelaku usaha, Pak. Anda beli laptop sekarang harganya 8.500.000, klik transaksi, 8.500.000. 1 menit kemudian dia bisa rubah 8.300.000, 8.500.000, 9 juta, suka-suka dia, Bapak Ibu. Ya, terus perikatan kita apa kalau Anda nggak ada bikin spek, Pak? Spek yang ada link katalog yang Anda pada saat itu bertransaksi, biar menjadi perikatan berkontrak, Pak. Sering saya sampaikan di media sosial dan juga di LKPP, Bapak Ibu, karena sudah terlanjur ini ya, katalog lokal kita hanya dipenuhi oleh, bahasa kerennya, the shadow vendor, broker. Ya apa enggak? Ya, Bapak Ibu, ini ke kabak LPSE-nya yang mana, Pak? LPSE. Pak Dudung LPSE. Nah, ini biasanya Pak LPSE, karena sekarang kan akses nge-freeze sudah dilempar ke instansi. Ini negara LKPP nakalan, Pak. Jadi dulu nge-freeze-nya kan LKPP ya kan, sekarang enggak. Dilempar Pak ke LPSE. Iya kon. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Bapak, kalau ini Bapak Ibu boleh berkenan ya, sebenarnya LPSE berhak untuk menge-freeze siapapun yang dia mau. Kalau boleh saran Pak, lakukan cara yang biasa kami lakukan, Pak. Yaitu apa? Semua yang daftar di situ, Pak, cek dengan teknik Google Maps. Itu cara saya untuk mendeteksi itu pelaku usaha broker atau bukan. Google Maps, Pak, kontraktor itu, Pak. Sejelek-jelek, sekecil-kecilnya, Pak, pasti punya kantor. Ya enggak? Pak, ya enggak? Tapi broker, Pak, kelebihan dia semua administrasinya lengkap, Pak, lebih lengkap daripada penyedia yang asli. Tapi kantornya di bawah pohon sengon, di bawah pohon rindang. Ada tadi saya lihat bawah pohon rindang, namanya nama kafe di bawah pohon rindang. Gitu, Bapak Ibu. Berani enggak kepala kabak LPSE-nya nge-freeze itu? Ya, tapi lihat-lihat dulu Pak ya, nge-freeze-nya nanti di-freeze bawaannya bos, entar bahaya itu. Ya lihat dulu nih nge-freeze-nya nih ya. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu, ya mohon maaf ya kalau Anda ingin memutar roda ekonomi di Kabupaten Kuningan, Bapak Ibu, termasuk UMKM tadi. UMKM itu pikirnya pasti kita bayangannya kuliner saja. Bapak Ibu, saya akan tunjukkan aspek yang lain di luar kuliner, Pak. Karena selalu yang sering saya lihat, kalau berpikir UMKM, kuliner tok, ada 17 sektor industri kreatif. Pak, saya akan tunjukkan di website Kemenparekraf nanti. Semoga kalau saya tunjukkan 17 itu juga ditingkatkan di Kabupaten Kuningan, Pak. Bukan hanya sektor kuliner tok yang dipeduliin, Pak. Ya. Dan sektor kuliner ini boleh saran, Pak, dinas terkait di-brandkan, dibuat branded, dibuat mereknya, Pak. Ya, di Bandung ada satu bakmi terkenal, jualan mie ayam aja sebenarnya, Pak. Tapi terkenal, Pak. Bakmi Ferry, gitu doang namanya. Tapi kalau Anda lihat di Google Map, bakmi Ferry, walaupun kita ada di Kuningan, muncul dia, Pak. Itu nge-brand, Pak, membuat brand. Anda pandu, Anda edukasi, ini UKBBC ya, UKBBC dan dinas terkait, UMKM yang ada di mana apa namanya itu Pak, yang di Puspa Siliwangi itu Pak, dibuat brand walaupun dagangannya sama Pak, ya nasi goreng Pak siapa begitu loh ya Pak, dibuat nama Pak, penting nama itu Pak ya, setuju enggak? Karena itu akan membranding mereka bukan cuma untuk Kabupaten Kuningan, dia akan berpotensi terkenal Pak.
apalagi kalau dia pinter medsos. Maka setelah di brand, ini saran saya kedua, setelah di branding Pak, ya dinas terkait, saya tidak tahu dinas yang mana ya karena ini Pak, bikin acara seperti kayak acara di TV Pak, bikin lapar itu loh Pak, tahu? Kenalkan, tapi bukan swasta yang bikin acara, malu Pak malah TV yang bikin acara. Anda yang bikin acara Pak. Bikinlah video, testimoni, mengenalkan ini loh kalau gini, diliput aja dia, semenit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Kalau 100 kuliner, 200 kuliner, 500 kuliner, terus Anda posting di media sosial punya pemerintah Kabupaten Kuningan. Mereka terima kasih nggak Pak? Itu Pak ya, 2 saran itu ya. Kemudian ketiga, bantu untuk bikin punya akun katalog Pak ya. Punya akun katalog gak usah gak bingung-bingung kan, cuma NIB aja kok ya. Pada prinsipnya kan Pak ya, cuma NIB saja kok Pak. Tapi yang konstruksi Pak, kalau boleh saran Pak ya, di filter Pak ya, karena filter hanya berisi calo-calo. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung di sini ya Bapak Ibu ya, karena bagaimanapun itu nyatanya Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ina Listiana dari UPTD Puskesmas Ciniru. Puskesmas Ciniru. Ya, di sini 20 kepala puskesmas diundang dari 37. Ini tahun kedua kita BLUD. Sudah belut semua ya? Sudah belut semua. Ya? Tadi sempat mau bertanya di awal sesi, tapi ada 150 juta. Saya langsung gini lagi tangan saya. Intinya dari semua yang tadi dijelaskan, teknis PPK ya, kami 37 kepala puskesmas ini PPK KPA merangkap PPK ya. Dengan 2 tahun BLUD ini tentunya yang kami alami setiap harinya itu kan pembelanjaan rutin ya, yang dengan ada istilah fleksibilitas penggunaan keuangan ya, alur proses pengadaan barang dan jasa seperti itu. Nah itu paling tidak kan yang kami lakukan setiap hari itu paling besar itu di bukti transaksinya itu kwitansi. Kalaupun ada sampai yang 50 aja ya? Iya. Sekali transaksi ya? Iya, kebanyakan ya bukti pembelian, bukti pembelian ya. Kalau surat pesanan itu mungkin e-processing yang di obat dan BMHP. Nah untuk BLUD Puskesmas sendiri kan, kalau di tempat lain ada istilah BLUD banci ya, masih jadi setengah BLUD. Karena kami masih ada proses verifikasi dinas kesehatan. Verifikasi itu bukan sesuatu yang salah menurut kami, karena kami baru di BLUD. Kemudian ada beberapa pakem yang tidak boleh dilanggar, terutama kami itu lemah dalam hal pemilihan penyedia. Contoh, kita punya Simpus. Kalau di rumah sakit SIM-RS yang rentan sekali kesalahan penggunaan anggaran kan. SIM-RS itu kita tahu banyak sekali yang tadi bukan lagi kesalahan tapi pidana. Kesalahan kan dibilangin supaya benar, tapi kan SIM-RS banyak menumbangkan PPK-nya ke ranah pidana kan, kita tahu itu. Nah itu kita hanya dengan begini, oh teman-teman nih dari 37 puskes sebagian besar ngambil Simpus ini tanpa kita tahu dasarnya, atau karena dinas kesehatan pun tidak pendorongan kemanapun gitu, cuma memberikan pembinaan, memberikan ini, tapi kita secara teknis pemilihan penyedia yang dengan bukti-bukti pembelian dengan kwitansi dan surat pesanan ini memang kita masih lemah, lebih kepada yuk nu banyakan kemana nih penyedianya gitu. Itu kemudian yang rutin lagi itu adalah mamin, rapat seperti itu, yang kami pernah berbicara dengan Pak Dudung untuk mendorong tolong dibantu untuk pengusaha lokal kami nih mamin, ATK untuk dimasukkan ke katalog lokal seperti itu. Jadi mungkin kalau yang lain-lainnya mungkin refreshing ya ilmu ini tuh, kalau untuk 20 kepala puskesmas ini ya minta tolong untuk kami bisa menjadi on the track dalam pengadaan kami sebagai KPA sekaligus PPK BLUD Puskesmas itu. Terima kasih. Baik, terima kasih
Bapak Ibu ya, apakah Kabupaten Kuningan memiliki peraturan bupati mengenai atau perdir ya, panduan jalan perdir untuk belut yang sudah diatur khususnya untuk puskesmas, rumah sakit, RSUD itu sudah punya payung hukumnya enggak sejauh ini? RSUD sudah punya. Tahun berapa dibuatnya? Tahun Pak Aceh, mana Pak Aceh? 2023. Ya, kalau puskesmas secara Itu perbub. Ya. perbubnya sudah ada. Perdirnya? Perdir mah udah ada ya Pak Aceh? Belum. Perdirnya belum. Per kepala PTD juga belum. Iya. Jadi kan BLUD itu memiliki kebebasan membuat aturan di luar aturan pemerintah karena sumber dana Anda kan juga nggak pakai nggak 100% atau bahkan BLUD itu memang benar-benar dikecualikan dari aturan pemerintah. Tapi kalau kita tidak membuat payung hukum sendiri, maka pemeriksa siapapun akan menganggap Anda harus ikut aturan pemerintah lah, Anda nggak bikin kok, ya. Seperti itu, itulah yang terjadi ketika Bakti Kominfo pun juga begitu, BLU, kan mereka mengatakan kami kan pakai aturan sendiri, mana aturan Anda? Aturannya cuma isinya itu cuma mengatur, oh kalau pengadaan langsung 1M, gitu doang. Ya wes, Anda berarti yang lebih-lebihnya ngikut aturan perpres, salah sendiri nggak bikin aturan sendiri. Nah itulah makanya perlu seperti yang izin saya ingin tunjukkan punya RSUD Malabuh yang baru selesai kemarin. Kita bikin agak unik, berbeda dan itu nggak masalah gitu sama bupatinya beliau. Ini saya brainstorming punyanya Aceh ya Pak, nggak apa-apa Pak ya, punyanya Aceh nih. Itu sebentar. Nah ini punyanya Aceh. Punyanya Aceh, RSUD Cut Nyadin Malabuh kita buat perbub. Perbub di sini ini isinya umum saja perbubnya ini ya. Isinya umum, terutama mengatur mengenai metode pemilihan dan lain sebagainya ya. Nah, detailnya di perdir ini, di mana kita bikin peraturan yang sangat inovatif ya, sangat inovatif. Contohnya apa? Seperti saya ceritakan ke Pak Tito kemarin, pengadaan langsung, belanja langsung ke toko fisiknya. Maksimal 1 miliar sekali transaksi. Langsung ke tokonya. Toko obat, toko ATK, langsung ke tokonya. Gak pakai dokpilan. E-purchasing, belanja langsung ke online shop yang dipilih oleh direkturnya. Misalkan katalog, kalau obat kan sudah pasti katalognya Kemenkes, satu pintu ya, obat tidak boleh bikin katalog yang lain. Dan percayalah obat itu sudah terbaik Pak yang dilakukan Kemenkes, karena Kemenkes walaupun nggak disuruh LKPP mereka mengkurasi, LPSE-nya mengkurasi, kerjanya hari-hari itu membuangi calo-calo obat, yang jadi yang bukan reseller, bukan distributor dibuang, itu karena dibuang muncul lagi soalnya, buang lagi muncul lagi, gitu. Nah, ya di katalog, di katalognya Kemenkes atau langsung ke toko, misalkan di Jakarta di Pramuka, Jalan Pramuka itu pusatnya obat-obatan dan Alkes. Untuk e-purchasing belanjanya langsung online di Shopee, Tokopedia, Blibli, MBIS Market, katalognya Kemenkes seperti itu, dan itu dituangkan itu Bu. Kemudian tender, misalkan kalau ada, kalau fisik mungkin nggak ada ya? Fisik ada. Makanya yang mungkin yang dengan SPK itu paling untuk puskesmas dengan dana kapitasi besar suka ada pemeliharaan ya, pemeliharaan gedung atau pembangunan juga ada. Iya, itu menggunakan ya, itu bisa menggunakan e-purchasing kalau sudah ada langganannya dan bisa langsung bernegosiasi ke kontraktor yang ada kantornya di sini gitu. Ada kantornya di sini atau nggak harus di sini ya, penting itu kontraktor asli. Ya, seperti itu, dan itu semua ada kajiannya. Yang saya lakukan ini ada, kalau ini nggak kelihatan sayangnya ya, ini ada kajiannya semua nih. Dilengkap dengan berbagai macam kajian sehingga mereka membuat keseluruhan ini. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau ini belum ada nggak apa-apa. Yang paling setidaknya itu kalau boleh berharap ya perdirnya ini, ya perbubnya kan sudah ada. Perbubnya nggak usah detail-detail ya kan. Ntar bupatinya disalahin pula ya kan. Ya perdirnya. Nah perdir ini sebaiknya memang harus kompak. Jangan pula antar puskesmas beda-beda kan nggak lucu jadinya.
antar puskesmas saja beda. Itu perdirnya harus kompak, jadikan satu. Dan Anda memang punya keleluasaan untuk membuat itu, asalkan ada kajiannya, ya. Asalkan ada kajiannya. Nah, selama Ibu belum punya, berarti Ibu harus pakai aturan pemerintah. Iya. Dan kalau Ibu pakai aturan pemerintah itu sekarang mudah Bu, kalau Ibu belanjanya hanya sampai 50 juta sekali transaksi Bu, pencairannya tidak usah pakai aneh-aneh, cukup langsung kwitansi. Itu bukan, Ibu bayangkan kwitansinya yang Ibu bikin loh ya, ini kwitansinya penyedia, jadi langsung bayar gitu. Dan proses pembayarannya kalau BLU kita biasakan juga di Melabu ini Bu, maksimal Bu COD-nya Bu maksimal 7 hari. Kalau COD, kita jangan keterlaluan lah sama pelaku usaha. Catering, beli 100 pack, bayarnya sebulan lagi. Sudah kita makan masuk perut loh Pak, kok tego loh nggak bayar langsung. Gimana besoknya kita langsung berak belum dibayar. Kok tega kita ini Pak. Dengan alasan menunggu tagihan. Aduh. Ini berarti kaitannya nanti dengan mekanisme surat perintah membayar ya. Iya. Yang fleksibilitasnya memang di puskesmas kita belum gitu? Iya, Nah, masih itu. ada verifikasi sebulan kemudian baru bisa kita cairkan. Itu Pak Tito, dari 10 SOP itu kalau saya bahas, Bapak tahu yang paling internal selalu kan ya? bikin, Saya takut ada ini yang kan nangkep. internal ya, yang selalu bikin kepala UKBC dibully, itu adalah ketika membahas SOP pengelolaan kontrak. Karena di situ diatur syarat sahnya pembayaran dan berapa lama. Dan itu Bapak Ibu penengahnya Anda tahu selalu di mana-mana penengahnya adalah Pak Asisten. Karena nggak ada yang berani kalau sudah Pak Asisten ngomong. Terus habis itu ditandatangani oleh Sekda, udah kan di bawahnya, nggak bisa ini. Kita mau apa? Wong Permendagrinya sudah nyuruh lah dari dulu loh, dari tahun 2022 loh Pak. Tapi selalu ngomong kami punya aturan sendiri. Loh kami balik sekarang, kamu punya aturan sendiri, aturan yang mana? Barangkali saya yang bodoh kan? Ayo. Ini kalau nggak salah yang peraturan kepala puskesmasnya itu ditandatangani Pak Sekda ya? Peraturan kepala puskesmas. Tentang BLUD-nya itu ditandatangani oleh Pak Sekda. Nah itu seharusnya malah lebih fleksibel ya. Jadi dengan kalau pakai dari Sekda itu yang perlu dibuat itu adalah banyak peraturan saya lihat itu nggak mengatur syarat sahnya pencairan. Ya, kalau boleh saran ya di-upgrade ya, direvisi. Aturlah syarat pencairan. Kalau Pak Sekdanya yang sudah tanda tangan Pak, ya semestinya ya. Mestinya ya nggak boleh ada pertentangan Pak. Kalau ini ya maksimal ya besok atau dibayar. Bu kalau Ibu datang ke Mangga 2 beli 5 unit laptop gitu, berapa lama Ibu sampai itu Ibu bayar? Berapa lama? Hanya beli 5 unit laptop aja di Mangga 2 datang ke Jakarta. Pak, dunia sudah berubah Pak zaman online shop. Saya pernah diundang kayak gini Pak panitianya. Pak ini pemeriksa tahu nggak Pak? Pemeriksa tahu nggak? Iya ya apa Pak? Kalau nggak tahu kasih tahu kan gitu. Kalau nggak tahu kasih tahu nggak apa-apa. Ada inspektorat. Oh, ada inspektorat ya. Pak, kalau nggak tahu kasih tahu. Orang saya pengkritik BPK kok nggak apa-apa. Saya ngajar audit sektor publik Bapak Ibu. Kalau mau berargumentasi audit nggak apa-apa yo. Tapi kita mau dalil hukum ya ini ya Bapak Ibu. Aturannya jelas. Loh. Sah, nggak usah pakai aneh-aneh, masih tanda tangannya ini ya, yang pakai bukti pembelian ya 10 juta ya, yang di atasnya 200 kwitansi, yang ini yang sampai 50 juta sekali transaksi. Nah ini agak beda ya, ditandatangani oleh PPK dan penyedia. Yang tadi nggak pakai, yang tadi Pak, yang pasal 201 sama Permendagri dibuat tegas di Permendagri 84 2022, nggak pakai tanda tangan, nggak pakai cap, nggak pakai meterai. Masih membantah itu? Saya pernah ngeklaim reimburse panitia gini nih, tak reimburse naik Gojek. Kalau Gojek kan tinggal saya download aja dari aplikasi kan. Sama panitianya, Pak ini tolong mintakan stempelnya drivernya Pak. Wes driver gimana saya minta stempel sama drivernya ini. Wes gak jadi reimburse aja Mbak, wes sudah. Ruwet sampean nyam-nyam reimburse gini minta stempelnya driver loh. Gimana Pak nggak bisa cari kalau ada stempelnya. Kata siapa dari dulu Pak stempel itu bukan syarat sah untuk pembayaran dari dulu Pak sebenarnya. Anda tahu Kak dari sudut pandang aparat penegak hukum stempel itu adalah tanda-tanda transaksi fiktif. Sama semua bendara pasti punya stempel di ruangannya semua penyedia.
Ya apa ndak? Loh kok ero sampean? Ya iya. Itu dari kacamata APH Pak. Transaksi yang ada stempelnya itu Pak, tanda-tanda transaksi fiktif itu sudah biasanya itu ATK itu Pak. Kertas, foto ya Pak. In out kan nggak ada yang tahu kan, belanja 500 keluar 300. 300 nggak dibelikan, yang ada 200 tok yang untuk di gudang. Itu. Ya, ini pun Pak, kwitansinya tidak diterbitkan oleh pemerintah, oleh penyedia loh ini loh. Kwitansi diterbitkan sebagai pengganti bukti pembelian dalam hal penyedia tidak menerbitkan bukti pembelian bayaran, bukti pembelian bayaran tidak memenuhi persyaratan. Kwitansinya dari sono Pak, Anda nggak usah bikin kwitansi sendiri Pak, dari aplikasinya kan kita disuruh, itu hanya alat inputan saja Pak. Nggak usah dicetak, pokoknya diinput untuk pertanggungjawaban GUP ya, pertanggungjawaban gitu. Bu. Karena Ibu belum punya perdir, maka inilah yang satu-satunya bisa kita lakukan. Ada Pak Kabang mau dibuatkan katanya. Iya. Ada Pak Kabang mau dibuatkan. Memang makanya saya narkan SOP itu ya gunanya itu untuk menegaskan ini, karena selalu SOP pelaksanaan kontrak Pak dari 10 SOP yang satu ini Pak, kepala gue dibully Pak. Bapak siap-siap aja kalau bantu Pak. Wah ini gitu Pak, karena selalu kayak bikin kerajaan sendiri. Ya jangan gitulah, kita satu instansi kok. Ya, harus kompak. Kalau ingin memutar roda ekonomi, ini pecahkan masalahnya Pak Asisten. Kalau Bapak belum bisa memecahkan masalah satu ini, kita ngomong kuliner kayak kemarin Bapak membuat pasar digital apa Pak? Keluhan mereka sama Pak, sama. Kalau nggak percaya tanya mereka, keluhannya sama Pak. Bayare suwi, lama. Nggak muter duitnya, apalagi konstruksi. Suka ngutang di toko material. Saya nggak tahu di sini toko material di sini mau diutang Mbak? Mau. Wah, luar binasa. Mau diutang? Oh di Jakarta mana ada yang mau diutang Pak? Beneran nih mau diutang toko material? Ini puskesmas yang sering membangun dan sering menghutang. Luar biasa, mau diutang Pak toko materialnya? Mau. Seberapa sanggup diutang itu? Kalau ngutang 100 sak bisa, nanti ambil lagi 1 sak lagi, mulai mikir kan. Ngambil lagi besok proyek lain lagi, 500 sak, mulai mikir dia kemarin belum dibayar ini. Sama ada curhatan dari puskesmas yang kapitasinya kecil, jadi karyawannya itu ada yang punya perusahaan catering, karena kapitasinya kecil mereka bisnis gitu. Nah ternyata sama pemeriksa disalahkan, nggak boleh beli dari perusahaan yang punya karyawan. Perusahaan punya karyawan nggak boleh. Penyedianya tuh misalnya gini nih, ada karyawannya tuh jualan catering untuk menambah penghasilan. Kenapa itu diurusin? Nah jadi nggak boleh katanya belinya dari perusahaan karyawan puskesmas itu gitu, sama pemeriksa itu. Oh, boleh. Karyawannya, yang penting dia bukan pemiliknya, nggak masalah ya Pak Bu ya. Itu sama dengan koperasi ya. Koperasi, kalau di instansi pusat itu langganan yang toko kecil-kecilnya adalah koperasi, dan BMKG sering pakai koperasi untuk beli-beli karena koperasinya punya banyak UMKM kecil-kecil, nah enak tuh langsung. Nah itu mau dilawan, itu kan anggota koperasi semua pegawai BMKG. Yang penting tidak ada konflik of interest, orang itu juga orang yang ngurus orang lain semua. Kalau malah itu yang TNI Polri juga koperasi semua. Gak apa-apa ya, yang penting itu adalah toko beneran Bu, bukan hanya bermain di atas NIB. Kalau ingin memutar roda ekonomi untuk masyarakat di Kabupaten Kuningan, maka peliharalah toko yang beneran. Jadi bukan yang dipelihara itu adalah praktek percaloan yang ada di sini. Jadi bagus Bu pertanyaan Ibu membuka diskusi ya, yang di waktu yang singkat-singkat ini, tapi insya Allah Bapak Ibu ya, dengan 7 langkah penerapan e-purchasing tadi dari identifikasi kebutuhan, Bapak Ibu akan sangat-sangat enak, mudah untuk membuat pengadaan barang jasa, menentukan apa yang mau dibeli Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf ke semuanya. Kebetulan saya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan saya membaca 20 contoh KAK untuk taman literasi, tempat aman, membaca asik, nyaman. Kalau sekarang taman literasi belum ada.
Belum ada ya? Belum ada. Kemarin kita membuat diorama, ada di perpustakaan, dan insya Allah di 2025 kita sudah lokpri, ada sekitar 4,5 miliar mungkin untuk pengembangan perluasan perpustakaan. Dan saya tertarik lagi untuk taman literasi ini, mungkin bukan hanya di perpustakaan tapi di beberapa lokasi. Bukan pertanyaan Mas, saya ingin minta minta bong-bolongan kalau kata orang Sunda, minta peluang. Bagaimana caranya mencari dana, bagaimana mencari dana untuk taman literasi ini, karena kita akui bahwa untuk Kabupaten Kuningan indeks pembangunan literasi masyarakat nilainya baru 53 poin. Masih jauh di bawah rata-rata provinsi yang sudah 70 ke atas. Gitu ya. Sementara apakah mungkin juga, dan insya Allah tanggal 30 pun rencana Pak Sarip Bando mau ke sini, karena untuk Pak PLT, Pak Prof Amin, itu juga apakah mungkin Mas Arif bisa ngojok-ngojok ke Perpusnas untuk taman bacaan, taman literasi ini untuk Kabupaten Kuningan khususnya. Saya minta dukungan juga, minta doa juga ke teman-teman yang hadir di sini. Mudah-mudahan Mas Amin, Mas Arif bisa memberikan peluang-peluang bagaimana mencari dana untuk taman literasi ini, karena indeks literasi di Kabupaten Kuningan masih rendah dan itu sangat berpengaruh kepada tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Kuningan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Matur nuwun, wabarakatuh. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, taman literasi. Pertama solusi yang terbaik Pak kalau kondisi seperti ini, bukan hanya susah untuk dinas Bapak ya, dan dinas yang lain adalah berpikir dengan menggunakan mekanisme KPBU ya, dengan bekerja sama dengan badan usaha ya, karena kita merasa nggak punya duitnya Pak ya, dengan KPBU yang apalagi KPBU yang ingin beriklan ya Pak ya ingin beriklan, kita punya lahannya nih ya gitu, setidaknya kan nggak ngutang Pak ya, yang penting Pak jangan ngutang Pak, kita sudah terlalu banyak berhutang ya Bapak Ibu ya, sudah jangan mengutang lagi tapi gunakanlah mekanisme KPBU ya Bapak Ibu ya. Taman literasi ini sepanjang yang saya tahu Pak ya tidak membutuhkan anggaran yang besar, akan tetapi jika ini bisa dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan badan usaha yang ingin dikenal namanya, yang memang mensponsori, sponsorship ya, sponsorship ini akan membantu kerjasama saling menguntungkan ya kita ya nggak bisa terus meminta PAD yang besar, orang kita juga memang bukan yang bangun, tapi setidaknya bangun guna serah atau serah guna bangun, terus gantung kesepakatan deal-dealan negosiasinya saja dengan pelaku usaha di badan usaha yang ada di Kabupaten Kuningan maupun di pemerintah provinsinya. Maka KPBU ini saran saya Pak ya, itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat Pak. Mintalah koneksi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, KPBU dengan mekanisme KPBU. Karena mekanisme APBD ya Pak boleh buat Pak ya, gitu ya. Apalagi TPP Anda kan ini termasuk kecil ini kayaknya ya. Jadi nggak bisa berbuat banyak kalau APBD Pak ya. TPP-nya pas-pasan begini gimana mau, yang penting adalah KPBU bikin itu viral. Nah kemudian Pak kalau sudah punya satu viralkan gitu ya, kalau sudah punya satu viralkan. Cara memviralkan yang mudah taman literasi itu adalah Bapak telaten ke semua sekolah Pak ya, dan semua sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA, kampus diviralkan Pak. Mereka lah, anak-anak muda itulah Pak yang akan membantu mempromosikan dan orang akan datang ke situ, akhirnya muncullah investasi yang bukan sifatnya berhutang. KPBU kan nggak ngutang kita ya Pak ya, kita kerjasama bangun guna serah atau serah guna bangun, mekanisme itu yang paling enak Pak, kita nggak punya tanggungan juga Pak ya, maksudnya kan nggak nyicil kita ya. Selama nanti kalau satu saat ternyata
pemerintah daerah sudah punya sugih duit Pak ya, kita bisa beli itu ya gitu ya kan, kalau serah guna bangun, bangun bangun guna serah kan gitu kan, kita bisa beli satu saat nanti. Begitu itu menjadi sesuatu yang penting adalah, boleh saran Pak, titiknya yang banyak Pak ya. Bikin yang banyak titik, taman yang kita maksud di sini taman, bukan bangunan. Yang usulan tadi itu taman Pak. Karena Bapak Ibu ya, Anda lihat di kota-kota seperti di kota Bandung, di kota Bogor, kemudian di Jakarta juga Pak, begitu banyak taman Pak. Orang Jakarta punya banyak pilihan rekreasi gratis Pak. Ya, rekreasi gratis. Dan di situ Bapak bisa memperkerjakan banyak orang-orang yang memang relawan gitu ya. Orang-orang yang ingin bekerja di literasi tersebut, ngajar gitu Pak. Itu Pak, ya seperti kalau Anda lihat di bandara, beberapa bandara itu ada volunteer relawan-relawan Pak, yang memang nggak dibayar sama mereka. Tapi mereka memang cari pengalaman Pak, seneng bisa bermanfaat buat orang begitu Bapak, manfaatkan orang-orang seperti itu Pak ya. Insya Allah mekanisme itu bisa dijalankan Pak. Nanti kalau perkara itu nanti akan saya juga izin untuk bikin konten ya dengan Pak Asisten ataupun dengan Pak Tito untuk bisa masuk ke medsos saya ya. Silahkan nanti di medsos saya disampaikan Pak ya, ajakan atau apapun yang ingin Bapak sampaikan mengenai promosi Kabupaten Kuningan Pak. Biasanya insya Allah itu akan terrespon dari medsos saya Bapak Ibu. Ya barangkali itu juga sumbangsi saya, nanti Bapak bisa menyampaikan ini Pak ya, memperkenalkan Kabupaten Kuningan ini di manapun Anda berada Pak. Orang bisa datang ke Kuningan gitu. Orang kan tahunya Kuningan itu adalah sejarahnya gitu Pak ya. Nah sekarang waktunya mengenal Kuningan itu ya, wisatanya juga dan lain sebagainya gitu. Silahkan dimanfaatkan. Tuh, oke Pak ya. Ada lagi? Mas Arif. Siap. Menyambung barangkali tadi pertanyaan dari Pak Haris Arsip dan tadi pernyataan dari Mas Arif terkait inovasi tadi ya, agak menarik sebetulnya. Cuman kalau bisa saya sampaikan, di sini kebetulan ada Pak Asda juga yang tahu betul kaitan dengan kondisi fiskal daerah kita, kabupaten kita memang sekarang lagi kurang baik-baik saja, dan terkait inovasi ini opsinya memang salah satunya private partnership atau KPBU. Hanya saja karakter yang KPBU yang bisa disampaikan kan minimal yang punya cost recovery yang sekarang gitu, atau yang mungkin cost recovery pun yang memang nantinya bisa willingness to pay gitu ya, yang memang layak untuk ditarik retribusi secara willingness to pay, bukan kemauan membayar, bukan kemampuan membayar gitu, jadi bukan ability to pay. Kami sering berdiskusi dengan Pak Tito dulu waktu masih terkait KPBU dan lain-lain. Hanya saya opsi itu memang ketika inovasi-inovasi yang tadi disampaikan masih butuh investasi sebetulnya, di mana memang kemampuan fiskal daerah kita belum memungkinkan ke situ. Opsinya yang KPBU. Nah, tapi KPBU juga lebih ke arah yang memang sifatnya bisa narik retribusi lah atau kembali modal. Tadi opsi bangun guna serah atau dan lain-lain yang seperti itu, investor atau pihak ketiga penyedia seperti itu. Kaitan dengan inovasi-inovasi seperti yang tadi taman literasi dan lain-lain yang sifatnya pelayanan publik pure memang agak sulit gitu kan, tetap membutuhkan investasi secara itu. Ya. Nah mungkin ada semacam strategik ya, semacam apa kita bisa mengeliminir permasalahan ini untuk menjadi semacam kunci keberhasilannya lah untuk mengeliminir masalah ini dengan terkait dengan kondisi fiskal kita yang memang sangat terbatas. Oke. Saya izin sharing apa yang dilakukan KLHK Pak ketika mereka mengambil keputusan untuk memasang titik alat pengukur kejernihan air sungai ya. Anggarannya mereka terbatas dan apa yang mereka lakukan ya, KPBU terbatas ya, karena orang pikir KPBU itu prekonstruksi kan gitu ya, memakai cara yang lain ya.
Kita menggunakan cara yang lain, Pak. Identifikasi kebutuhan, melakukan identifikasi kebutuhan melalui sebuah riset, identifikasi kebutuhan proyek-proyek di dinas Bapak. Kemudian di-replace proyek-proyek yang dianggarkan di tahun 2025. Dirubah, disesuaikan. Tidak sampai 70%, Pak. Sudah, artinya proyek yang sudah jalan sekarang prioritasnya anu lagi, Pak. Jadi memanfaatkan anggaran yang ada, dipikirkan lagi. Coba lihat benar-benar dibutuhkan atau tidak sih belanja modal yang tahun 2025. Nah, untuk Bapak di inspektorat saya punya tools, Pak, identifikasi kebutuhan. Yang sebenarnya ada di nanti saya susulkan, Pak, ya. Nanti Bapak boleh anunya saya susulkan, ya. Identifikasi kebutuhan. Ini tools yang sering dipakai inspektorat KLHK dan Kementerian Kominfo ketika menentukan ini barang kebutuhan atau enggak 2025. Ini kan mumpung masih waktunya agak cair ya 2025 ya. Belum fix amat kan, Pak, ini kan. Masih ada waktu kan. Gitu. Usulan-usulannya kan masih ada waktu nih. Maka dengan konsep identifikasi kebutuhan, maka para pimpinan, inspektur, Pak Kepala Dinas, bahkan Pak Asisten bisa membuat keputusan bahwa yang ini digantikan yang ini digantikan yang ini. Seringkali kita belanja pengadaan proyek itu hanya itu saja, tidak ada kreativitasnya dan tidak benar-benar dibutuhkan. Karena volumenya sebelumnya sudah ada. Nah, saya punya konsepnya, Pak, identifikasi kebutuhan. Nah, ini kalau dilakukan di semua sektor proyek konstruksi maupun non konstruksi, ya, ketika kita mau mereview anggaran, Pak, ya, yang dicek benar-benar itu adalah ini dibuat per barang, Pak, ya, dibuat per barang. Jenis tipenya apa yang ada di pasaran, ya, alternatif fungsinya itu apa saja, klasifikasi spek, rentang perkiraan harga. Dari sinilah kita bisa mengambil keputusan ini kebutuhan kita itu apa. Saya ingin tunjukkan contoh yang ada isiannya, ya. Contoh yang ada isiannya, Pak. Ini terus terang ada di buku kerja e-purchasing yang tadi saya bilang, Pak, ya. Jadi yang nanti dapat hadiah itu, buku itu tinggal scan QR code saja. Di buku kerja e-purchasing itu ada QR code-nya, di scan ulang. Nah, ini identifikasi kebutuhan. Mau beli laptop, yang seperti apa laptop yang dibeli? Suka kita itu beli, Pak, nggak benar-benar sesuai kebutuhannya. Maka kita mengidentifikasi lagi, difilter lagi, Pak, anggaran yang ada sekarang, kemampuan yang ada. Dengan mekanisme ini, dan ini sangat terbukti di Kementerian Kominfo, Pak, anggarannya, pengadaannya itu diganti-ganti akhirnya. Oh, yang ini diganti ini, tapi itu harus level pimpinan, eselon 1, karena eselon 2, 3-nya nggak berani. Ya, eselon 1-nya ini yang mengambil keputusan. Dirubah-rubah, contohnya ini mau beli laptop misalkan. Diidentifikasi jenis laptop di pasaran untuk apa, bla 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 bla, kebutuhannya untuk apa, klasifikasi speknya apa, kemudian rentang harganya berapa, ini ya rentang harga, dan rentang harga ini mudah dicari dengan AI, Pak, Bapak Ibu, artificial intelligence, sangat mudah dicari rentang harga. Nah, di sini kita tetapkan kebutuhannya untuk apa. Nah, disesuaikan dengan tabel yang di atas. Ini namanya konsep 9 langkah melakukan identifikasi kebutuhan. Detailnya mungkin Anda bisa cek di buku atau di YouTube dan TikTok saya, Pak, ya, karena waktunya cukup terbatas. Sampai menghasilkan, oh, butuhnya ternyata laptop kelas bisnis saja. Tidak perlu beli laptop yang ultrabook, tidak perlu beli laptop gaming atau laptop 2-in-1. Begitu. Contoh sederhananya begini. Kalau ini untuk barang, kalau untuk konstruksi bagaimana? Nah, ini contoh untuk konstruksi, saya tunjukkan. Nah, biasanya contoh untuk konstruksi inilah praktis untuk bisa menggantikan proyek-proyek tahun 2025 yang sedang diusulkan. Barangkali nggak benar-benar butuh gitu. Wong di tempat saya tak kritik kok, Pak, saya di Jakarta ngontrak di wilayah Cempaka Putih. Perasaan tahun lalu baru diaspal lagi. Masih bagus aspalnya tuh, Pak, masih aspal lagi. Itu apa nggak ada yang bolong-bolong apa ya di sekitar sini ya, begitu ya. Contohnya itu proyek-proyek yang nggak perlu amat gitu, Pak, ya. Tapi ini kan pertimbangannya hal yang lain akhirnya kan. Nah, kalau konstruksi itu contohnya seperti ini, Pak. Contohnya ini bikin jalan. Nah, contohnya ini nih bikin jalan. Bikin gedung pendidikan deh ini ya, gedung pendidikan.
parameter yang dilakukan ini kok kebijakan ini Pak, ini Anda bisa jadikan juknis seperti yang dilakukan Kementerian Kominfo, dijadikan juknis setiap pengajuan anggaran sehingga filternya benar-benar filter halus, bukan filter kasar, filter halus. Ini konstruksi. Kelayakannya ditentukan di sini keputusannya, dicek sama inspektorat. Ini misalkan ini mengajukan pembangunan gedung SMP, contohnya begitu ya. Aspek apa yang dilihat? Pertama adalah klasifikasi speknya, barangnya estimasi, kemudian rekomendasi dan keputusan, pelaku usaha, kontraktornya, pemasoknya, ya, kemudian nilai TKDN, ini analisis kondisi existing, jalan aksesnya ini bisa atau enggak, sehingga akhirnya akan muncul bahwa ini kesimpulannya ini layak dijalankan atau tidak. Kalau tadi Bapak bilang bayar sebulan, 2 bulan, kita setahun Pak tidak dibayarnya. Ada yang sampai sekarang udah lebih 1 tahun ya kita belum bayar. Jadi karena kita internal ini konsumsi kita. Kita juga sudah pinjam, dan betul Pak, DSCR itu rasio utang itu hanya untuk justifikasi aja Pak. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya potensi kita bisa bayar gitu ya. Ya itu. Kita juga sudah lakukan, yang pertama identifikasi kebutuhan sudah kita lakukan secara makro, masuk ke PPAS, namanya PPAS kan prioritas Pak. Harusnya ya sudah masuk itu prioritas, tapi ternyata masih defisit pada saat kita berbicara prioritas. Sehingga kita berbicara lagi super prioritas. Tapi pada saat super prioritas dimasukkan, ternyata kita hampir shutdown Pak, gitu kan. Karena kita punya hutang dari tahun 2002, 2003, 2004. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arief ke teman-teman inspektorat bahwa mungkin filternya ada 2 Pak, filter APBD dengan filter substansi kegiatan. Di inspektorat sebenarnya sudah berjalan, teman-teman di sana melakukan probity audit yang diantaranya mengefisiensikan HPS. Seperti tadi Bapak pada saat speknya 1 tera, kenapa seperti 1 tera, untung nonton apa gitu kan, bisa diturun jadi 500 dan lain sebagainya. Itu sudah berjalan juga. Nah, untuk beberapa hal, yang pertama terkait dengan taman literasi disampaikan oleh Pak Kadis, kita punya 20 taman Pak. Saya setuju ini di KPBU kan, tapi mungkin bukan hanya pelayanan publik, tapi KPBU plus bisnis Pak. Plus bisnis. Misalkan kita punya OSG, Open Space Gallery, itu menjadi taman literasi, misalkan ya, bukan sekarang merubah, luasnya cukup. Berbeda dengan Taman Gandaria gitu kan, hanya kecil, itu sangat sulit. Di situ kita bisa bangun guna segera atau serah guna bangun, tapi mereka diberi fasilitas untuk berbisnis, itu bisa Pak. Yang kedua, kita punya 361 desa Pak. 361 desa. Dan pada saat mereka punya anggaran yang berlebih, kita tidak usah punya taman sendiri Pak. Jadi tamannya taman desa, tapi desa yang buat taman yang manfaatinnya juga kan masyarakat kita desa, sendiri. Benar. Gitu. Hanya mungkin dinas kearsipan itu punya kewenangan, tapi tidak punya tanah Pak. Tamannya kan ada di PU, ada di lingkungan hidup. Nah ya, ini punya hanya konsep literasinya. Itu perlu sinergitas, koordinasi lintas sektor kan, itu yang. Tapi kalau peluang ini secara pribadi, kita manfaatkan dana desa walaupun tidak besar, taman literasi di setiap desa. Itu desa ini mungkin dalam satu desa itu berbatasan Pak. Mungkin pada saat di desa A literasi matematika, di desa B literasi biologi gitu kan, mereka bisa putar-putar di situ dalam kesempatan. Yang jelas kita libatkan desa, apalagi kalau memang masyarakat ada yang lebih peduli untuk terkait dengan taman literasi. Tapi potensinya, poin utamanya bahwa kita punya 361 desa yang mereka punya otonomi anggaran, punya APBD. Duitnya berapa Pak? Rata-rata itu kalau berbicara angka 1,2 miliar per desa, tapi untuk yang PAD-nya besar, ini ada yang sampai 4 miliar dananya. Seperti misalkan Bapak
Cibulan yang punya objek wisata besar atau yang punya pasar besar itu angkanya sangat besar. Iya. Itu terus yang terakhir Pak, terkait dengan PMK 662 ini mungkin sedikit saja ke rekan-rekan paham substansinya, paham tujuannya, bahwa PMK itu untuk percepatan, tidak mempersulit. Tapi saat BPK inspektorat turun, itu bukan mereka nggak tahu peraturan ini, tapi pahami lagi sistem pengendalian internal Bapak Ibu. Kalau dinilai SPI-nya lemah, biasanya mereka akan lebih jadi rewel gitu kan. Gitu. Tapi kalau memang SPI-nya sistem pengendalian internal, ya laksanakan Bu yang ini gitu kan, bayar langsung, nggak usah banyak acara. Tapi pada saat SPI-nya lemah, mereka akan taduknya akan keluar. Ini bener nggak, fiktif enggak, gitu kan, markup enggak, seperti itu. Jadi kembalikan bahwa PMK ini memang pada saat kita sudah berjalan dan mensreanya di situ sudah tidak ada. Itu mungkin, terima kasih Pak. Siap, matur nuwun. Kasih aplaus Bapak Ibu. Ya. Maka ide cemerlang dari Pak Deden tadi saya sangat salut, dan ini bisa menjadi ide saya untuk konten YouTube juga ini ya. Bagus, saya terima kasih, saya beliau gak kepikir ya dana desa. Karena betul juga dana desa terlihat, dana desa itu duitnya banyak, gak kreatif Bapak Ibu. Ya, dan rasanya Anda malah kurang dekat gitu, jangan-jangan ini. Atau gimana? Ya, manfaatkan kolaborasi sinergi Pak. Jadi tidak lagi menggunakan dikotomi APBN, APBD, tapi kita sinergi. Barangkali dinas Bapak punya gagasannya, Anda yang punya duitnya, ayo kita membangun, melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Gitu Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Dan ini berlaku untuk semua instansi pemerintah. Ya, ini namanya teknologi artificial intelligence Bapak Ibu ya, yang bisa diajak untuk bekerja, menciptakan apapun yang Anda mau. Ya, seperti itu. Oke. Mas Arif, izin kita penyelenggaraan dulu sebentar. Terima kasih Bapak Ibu peserta BIMTEK yang saya hormati. Masih semangat semuanya? Saya informasikan acara ini akan berakhir pukul 13, nanti dilanjut makan siang. Dan untuk sesi tanya jawab kita akan batasi sampai pukul 12.40 Mas Arif. Jadi masih ada waktu. Nah, ini untuk penyegaran sebentar nih Mas Arif. Katanya Mas Arif punya buku nih untuk 3 penanya pertama ya tadi ya gitu. Jadi mohon berkenan Mas Arif bisa memberikan kepada 3 orang penanya pertama tadi Mas Arif, monggo. Baik. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari Mas Arif, semoga bermanfaat. Kasih plus nih Bapak Ibu, 3 penanya tadi nih. Ini buku apa yang Ibu purchasing semua ya? Oh iya. Wah, beruntung loh. Buku ini sudah per hari ini, buku ini hilang di pasaran Pak. Per hari ini. Dalam buku ini ada QR code yang nanti tinggal di scan, dan itu setiap seminggu 2 minggu Ibu scan ulang, karena saya berikan hal yang baru lagi di situ, dan pengumumannya ada di YouTube dan TikTok. Insya Allah bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, ini sebaiknya sih dibuka ya. Ya. Iya, bagian dibuka saja, apa-apa. dibuka. Biar bukunya kelihatan. Monggo silakan. Dibuka. Nah. Ya. Ini tadi pagi aja sudah banyak yang nyari karena habis Pak. Rupanya diborong sama Pak Dudung. Oke, siap. Insya Allah ini bermanfaat buat Ibu ya. Berikutnya, monggo Pak. Siap. Dinas apa tadi Pak? Dinas pertama ya Pak? Perpustakaan. Oh iya. Sayangnya bukunya habis nih, kalau nggak habis saya sumbang 1 buku. Ya, oh boleh saya minta alamatnya aja, nanti saya kirim ya.
biar ada koleksi buku saya di Kabupaten Kuningan ya, jejaknya ada. Oke, nanti saya kirimkan semua buku-buku saya yang lama maupun yang baru untuk koleksi perpustakaan, dan bagi Anda rakyat yang teman-teman yang belum mampu beli bukunya, bisa dibaca di situ gratis langsung Pak. Yang penting dikembalikan di perpustakaan ya. Ya. Insya Allah Pak, ini menjadi pembelajaran buat para auditor Pak. Ya, saya banyak membina para auditor supaya mereka bisa beradaptasi dengan ketentuan yang berlaku. Insya Allah Pak, terutama e-processing karena ini beban beratnya para auditor sekarang Pak ya. Oke, siap. Oke. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab lagi. Mungkin dari Barjasnya di mana nih? Sudah disiapkan daftar pertanyaannya, barangkali ada yang tanyakan. Ada pertanyaan terkait e-processing yang atau lebih apapun. pedes, yang lebih Pak Nana, Pak Nana. Assalamualaikum Bu. Pak Nana berdiri, Pak Nana biar kelihatan. Ya, HP-nya entek baterainya. Semangat terkait pengadaan barang jasa yang sekarang lagi diarahkan ke pembelanjaan digital, yaitu e-purchasing, yang terutama di pengadaan konstruksi. Yang akan saya pertanyakan yaitu yang pertama, apakah semua pekerjaan konstruksi baik yang sederhana, kompleks ataupun yang nilainya di bawah 200 atau di atas 200 itu boleh di-purchasingkan? Yang kedua, terkait di-purchasingkan untuk kontraknya sendiri hanya ada surat pesanan. Kalau untuk di konstruksi selama ini kan ada surat perjanjian, syarat-syarat kontrak, syarat-syarat kontrak. Apakah itu juga perlu dimasukkan juga atau cukup dengan surat pesanan sebagaimana yang ada di aplikasi? Ya. Oke. Itu sementara. Bagus, luar biasa pertanyaannya ini. Pak Nana, memperkenalkan diri dulu biar Pak Arif tahu. Oh iya, sampai siapa? Nama saya Nana Kustiana, saya fungsional pengadaan barang jasa di ahli muda? Ahli muda. Ahli muda, oke. Kapan uji komnya? Naik Madya? Kemaja baru juga beres, kemudanya baru setahun Pak. Oke, tapi lumayan kan dapat grade TPP 10 ya, grade 10 ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ini salah satu ahli muda Anda nih Bapak Ibu, ahli muda yang bakal jadi ahli Madya nantinya ya. Para fungsional ini manfaatkan Pak, rugi nih bayar TPP gede-gede. Ya, manfaatkan tim pendamping kontrak, tim perencana Pak, bikin identifikasi kebutuhan, bikin spek begitu. Jangan supaya nanti mereka bisa UKBPJ-nya bisa lagi. Nah, mau jadi pokja seumur hidup kan enggak juga kan? Gitu. Kalau saya malah teman-teman Madya itu kita anjurkan keluar dari zona pokja Pak, minimal enggak dipanggilin polisi Pak, maaf. Ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali Bapak Ibu. Tidak semua pekerjaan konstruksi layak masuk e-purchasing. Tidak semua. Filosofi e-purchasing itu adalah belilah barang atau jasa yang sifatnya berulang. Kuncinya berulang. Kalau proyek konstruksinya sekali-kali seumur hidup begitu itu aja, sekali itu tok, wis sudah bangun dinas, kantor dinas, sekali itu aja sudah seumur hidup. Itu nggak bisa e-purchasing, ya. Kan sekalinya itu doang. Gitu ya. Kalau kantor kami malah bisa Pak, kantor stasiun meteorologi kelas 1, kantor stasiun geofisika kelas 2. Kantornya itu aja Pak dari dulu Pak. Yang beda itu kreativitas kepala stasiunnya. Oh ini mau bikin begini, terserah, penting harganya tetap itu sama. Tipikal tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 100, terserah. Ya, itulah yang bisa
dilakukan e-purchasing adalah 7 langkah penerapan e-purchasing, di mana langkah yang pertama di situ adalah, ya karena Pak Nana tadi bertanya ini, langsung secara ringkas saya tunjukkan caranya. Jangan sembarangan nanti semua e-purchasing konstruksi ya Pak, nanti sampean akan dituduh sama polisi Pak, tenan. Wah ini sampean mindang gitu. Nah di sisi lain perspektif kita e-purchasing masih suka salah Bapak Ibu. E-purchasing itu adalah seni memilih penyedia, memilih produk barang jasa. Sehingga sifatnya memilih, bukan mengkompetisikan. Beda loh ya. Jadi cara berpikir tender jangan dibawa ke cara berpikir e-purchasing. Kalau tender mekanismenya mengkompetisikan sebuah spesifikasi ke dalam platform tertutup aplikasi SPSE. Kalau e-purchasing itu seperti kayak Bapak Ibu belanja di Shopee, di Topet. Masa iya dikompetisikan? Makanya saya dari dulu anti mini kompetisi. Mohon maaf. Ya, karena memilih penyedia itu bukan dengan mini kompetisi tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam buku kerja e-purchasing. Memilih produknya itu ada caranya. Makanya tidak semua pekerjaan konstruksi itu di e-purchasing. Saya ingin tunjukkan sekilas caranya, pertimbangan apa yang Anda harus lakukan ketika memilih penyedia e-purchasing. Nah ini BIMTEK ini kan ini ya kuncinya di sini, Mbak. Di dalam, dan ini ada di dalam media sosial saya, sudah sering saya sampaikan ini Bapak Ibu. Sebentar ya. Nah, pertama yang ini dulu, yang barang dan jasa lainnya. Dan ini dituangkan di dokumen yang sudah ada diatur di buku kerja e-purchasing. Kalau itu ada SOP-nya malah lebih enak. Ketika menghadapi BPK, menghadapi inspektorat, maka ketika kenapa kok yang dipilih toko yang ini bukan yang toko yang itu? Di dokumen itu yang berbicara, data yang berbicara. Pertimbangannya apa? Nah ini pertimbangannya. Pertimbangannya apa? Pertama, speknya cocok dulu. Ya sesuai dengan prioritas kebutuhan. TKDN, PDN atau impor. Tidak semua narasumber berani mengatakan kalimat ini Pak. TKDN tidak wajib. Ayo. Dari dulu juga sebenarnya TKDN itu tidak wajib loh Bapak Ibu. Saya modif Pak. Ini saya modif ketika masih pendampingan KTT G20 tahun lalu. Ya, karena template-nya kan untuk barang. Nah, itu saya lagi transaksi 85 miliar jasa IO. Lah kan berjasa. Lain ini. Bus itu proyek konstruksi bikin kantor-kantor di beberapa di Kementerian Kominfo lah. Kan bentuknya lain Pak. Akhirnya kita modifikasi seperti ini. Dan itu ada di buku kerja e-purchasing Pak. Spesial buat Anda, nanti saya kirimkan ya Pak Dudung ya. Yang ini Pak, yang karena sudah saya publis cuma seperti ini Pak. Saya modifikasi Pak. Nah ini dia surat pesanan, ini ada untuk barang, ini untuk jasa, saya buka yang untuk pekerjaan konstruksi. Di sini saya sudah modif lengkap dengan seperti kalau istilah kita itu SSUK dan SSKK. Saya gabung jadi satu di sini Pak, modif. Sudah satu pakai ini aja Pak, ini ada kurang lebih halamannya banyak Pak. Pakai ini aja, surat pesanan pekerjaan konstruksi. Anda bisa mengatur hal-hal yang biasanya Anda lakukan di surat perjanjian. Tapi jangan Anda double dengan surat perjanjian. Karena paling enggak, karena alasannya satu, paling enggak alasannya. Surat perjanjian itu sanksinya adalah daftar hitam. Sementara kalau uang prestasi di e-purchasing ya tidak boleh di daftar hitam. Makanya kalimatnya di sini tidak daftar hitam. Kalimatnya di sini. Kalimatnya di sini adalah pengajuan penurunan, ini ya kalimatnya adalah pengajuan penurunan pencantuman dari katalog elektronik LKPP. Ya terpaksa begitu, orang memang LKPP maunya nggak boleh daftar hitam. Lagian daftar hitam tuh sudah nggak relevan lagi di zaman sekarang Pak, nggak ada efeknya. Pak, nggak ada efeknya daftar hitam tuh Pak, ya. Nggak, itu aja masih akan dibahas kok, karena sudah nggak anu lagi Pak, ya. Tapi yang pasti di e-purchasing tidak boleh daftar hitamkan, sehingga ini pakai ini Pak. Nanti saya kirimkan ya Pak Dudung ya, bisa di-share ke, saya tambahkan lagi di materi ya. Atau kalau mau japri saya bisa di-share lagi ya ke Pak Tito barangkali ini ya. Ini bermanfaat
surat pesanan e-purchasing pekerjaan konstruksi. Sekarang sedikit saya melanjutkan sedikit Pak, etalase apa yang cocok untuk e-purchasing? Ini Pak, saya ada di sini Pak. Ini saya besarkan Pak ya, ada 7 izin saya lihat ya, sebagian sudah ada di katalog Anda, cuma Anda checklist saja Pak, 7 gagasan etalase katalog lokal Kabupaten Kuningan, barangkali usulan ini bermanfaat buat Anda. Silakan perhatikan Pak. Pertama, infrastruktur transportasi, jalan. Nama etalasenya ya seperti ini. Tapi yang disampaikan di dalamnya bukan milestone, ya produknya jalan. Hitungannya ya per meter persegi lah. Masa mau per meter kubik ya nggak apa-apa juga sih per meter kubik, tapi ruwet kan urusannya kalau per meter kubik. Per meter persegi lah. Kan beda lokasi Pak, pondasi ya nggak apa-apa kan. Emangnya jasa pengaspalan itu harganya sama di tiap lokasi? Nggak ada yang sama Pak. Anda pernah tahu nggak jasa pengaspalan? Coba Anda googling, jasa pengaspalan itu banyak Pak di Indonesia. Kontraktor itu kalau sudah 5 Pak, jangankan kok 5 Pak, aslinya tuh Pak, aslinya kalau sudah 3 paket barengan, itu paket keempat, tukangnya sudah nggak sebagus yang tukang yang pertamanya nggak Pak? Sudah nggak bakal sebagus tukang yang pertama kedua, dia akan bingung mengatur waktunya itu Pak, tukang itu. Makanya kalau sudah banyak paket nggak usah dipilih, yang lain aja. Pas dia berjalan banyak itu loh Pak, masa sudah mentang-mentang langganan, dia lagi ngejalanin 5 paket, Anda pilih lagi. Jadi mengenai konstruksi ini kan jasa ya Pak ya? Iya. Kalau udah masuk ke e-purchasing itu katalog itu berarti jadi barang berarti ya? Jadi barang. Kalau tadi tidak bisa milestone artinya itu tipikal ya, setiap barang itu tipikal dan tidak berlaku untuk rehab ya. Misalnya dalam bangunan itu perlu rehab atau pengecatan aja. Itu nggak bisa di katalog kan berarti ya? Atau jalan. Tadi ada jalan lingkungan, jalan itu yang ada kan satu tipe jalan lingkungan, jalan apa. Kalau hanya penambalan atau apa berarti tidak bisa kayak katalog gitu ya. Artinya, malah yang ada pertama malah yang itu kok malahan. Jadi Anda tahu nggak sejarahnya kenapa konstruksi itu ada di katalog? Munculnya itu ya karena milestone. Itu awal ceritanya Pak DKI Pak. Muncullah dia bikinlah katalog pekerjaan dinding, pekerjaan keramik, begitu dia bikin. Lihat aja Ketua DKI itu. Awal ceritanya dulu ini tuh gara-gara itu Pak. Terus berjalan sekarang ini. Ya artinya setelah muncul di display katalog itu bentuknya jadi barang ya berarti ya, jadi bukan jasa lagi. Ya jasa Pak, ya jadi e-purchasing itu barang dan jasa. Beli katalog itu adalah beli barang juga bisa beli jasa. Contoh pekerja jasa yang online shop saya tunjukkan Pak, biar Bapak tahu ini. Bapak pernah lihat nggak jasa ini? Jadi katalog itu jangan dipikirnya pengadaan barang saja, malah jasanya yang lebih banyak Pak daripada barangnya. Contohnya ini kemarin saya sampaikan ke LKPP, kalau mau memperbaiki katalog versi 6 jangan katrok bentuknya, ikuti sejasa.com. Ini adalah online shop jasa terbaik di Indonesia. Ini lihat, semua pekerjaan jasa ada di sini. Pijut ada. Ono kabeh di sini pekerjaan jasa. Harganya langsung tertinggal lokasi saja Pak. Semuanya ada di sini. Ini jasa semua Pak. Pax. Jadi paket ya kan per paket-paket, misalkan jasa perawatan AC. Lah kalau cuma bersihin tok 75.000. Kita ada press list-nya nih. Jasa bersihin AC kalau sampai lebih dalam lagi itu 150.000, begitu jasa, gitu. Dan itu juga berlaku di katalog kita, bisa barang, bisa jasa. Terima kasih atas waktunya, ya waktu yang singkat ini semoga bukan menjadi akhir pertemuan kita. Setuju? Ini menjadi awal persahabatan kita Bapak Ibu. Saya siap melayani Bapak Ibu selama saya dikasih hidup, silahkan Bapak Ibu gunakan apa yang kami miliki untuk bisa melayani sesama PNS Bapak Ibu. Ya, gunakan. Pesan untuk kita semuanya, pertama, jaga integritas. Setuju? Integritas Bapak Ibu.
Ya, itu di dalam mekanisme pengadaan barang jasa apa yang mau kita cari. Kalau Anda menjawab pejabat struktural Bapak Ibu, Anda bisa bersemangat saya kerja untuk negara, bisa kalau struktural. Tapi begitu sampean disuruh jadi KPA, sampean disuruh jadi PA, otomatis kepala dinas nih, terus sampean tahu-tahu disuruh jadi PPK-nya misalnya begitu, jadi pokjanya, maka semangatnya saran saya Pak diganti Pak. Jangan bekerja untuk negara, bekerja untuk keluarga. Setuju Bapak Ibu? Diganti, alasannya diganti, jangan untuk negara, untuk keluarga. Ketika Anda berada di keputusan yang Anda sulit, maka pejamkan mata Anda, langsung pikirkan nasib anak istri Anda di rumah Bapak Ibu. Anda pasti akan bisa mengambil keputusan setelahnya Bapak Ibu. Karena akan banyak keputusan-keputusan yang sulit yang harus Anda ambil. Apalagi e-purchasing, yang sifatnya memang memilih. Maka pilihlah pelaku usaha yang sebenarnya, bukan broker, bukan calo. Mohon maaf jangan dengan tersinggung ya, seperti itu. Integritas paling penting Bapak Ibu, karena ketika ada apa-apa tidak ada yang akan menyelamatkan Anda kecuali diri Anda sendiri Bapak Ibu. Ya, saya izin untuk menyampaikan juga masukan ya, karena saya lihat di Kabupaten Kuningan ini belum kuat yang namanya anggaran lawyer perdata. Anggarkan Pak, anggarkan. Saya inspirasinya itu ada dari Kabupaten Asahan Pak, Sumatera Utara. Mereka menganggarkan 2019 100 juta. Terus naik sekarang 400 juta. Itu anggarkan Pak. Tugasnya apa Pak? Menemani Anda ketika full bucket, bukan P21. Kalau P21 sudah terlambat Pak. Sudah stres mau bunuh diri rasanya Pak kalau sudah P21. Full bucket ketika Anda dapat surat cinta warna pink. Yang sudah pernah pasti tahu maksud saya. Ya. Yang dapat surat cinta. Pak, temeni dengan lawyer, lihat di TV-TV itu loh Pak, walau cuma saksi aja Pak, pakai lawyer kan, itu Pak efeknya beda Pak, ditemani sama Anda. Dan negara wajib perintah perpres Pak, kayak anggarkan itu, saya lihat belum ada di Kabupaten Kuningan Pak, anggarkan itu Pak, biasanya nempel di bagian biro hukum biasanya, nempel anggarannya di situ. Ya, berapa kan sembarang lah 1 M dulu lah. Jangan kita itu mau proyeknya, tapi bagian beginiannya mikir-mikir. Janganlah, nanti apa? Kita nggak ada yang melindungi juga ini, Pak. Sendiri-sendiri urusannya, Pak. Paling nggak dengan lawyer, Pak. Lawyer yang berhubungan baik dengan aparat penegak hukum, dengan lawyer yang bermusuhan dengan aparat penegak hukum, ya, Pak ya. Itu integritas nomor 1. Nomor 2 adalah kompetensi Bapak Ibu. Tingkatkan kompetensinya ya. Tingkatkan kompetensi Anda, jangan cepat puas. Ya, buku-buku saya bisa Anda jadikan media sosial. Setiap ada peraturan, Bapak Ibu, pengadaan itu bukan tentang peraturan tapi strategi ya. Yang penting kompetensi ditingkatkan. Kompetensi ini yang membedakan antara bodoh dan pintar, Bapak Ibu. Ya, masalahnya adalah kita adalah terbatasi, adalah rasa egois masing-masing, Bapak Ibu. Maka kompetensilah jawabannya. Nomor 3 adalah kita mengajak Kabupaten Kuningan berinovasi. Setuju? Berinovasi. Anda diberikan paper sebegitu tebalnya Bapak Ibu. Rasa-rasanya saya dalam waktu 6 bulan ke depan, saya ingin lihat apakah Kabupaten Kuningan ini akan merespon gagasan tadi. Walaupun hanya mungkin secuilnya saja, misalnya begitu. Ya, kita lihat nanti. Karena saya sudah melakukan ini di semua Pemda yang saya diundang Bapak Ibu. Dan saya akan melihat bagaimana Bapak Ibu kemampuan Anda merealisasikan gagasan-gagasan itu menjadi inovasi untuk melayani masyarakat. Terakhir Bapak Ibu, jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Terima kasih Mas Arif atas penyampaian materinya yang begitu gamblang dan jelas. Mudah-mudahan kita semua bisa menyerap apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Ini sedikit untuk penyemangat sebelum kita bubar jalan ya. Ada door prize. Ada berapa bungkus? 5 ya. Tapi yang 2 saya khususkan untuk Pak Asda yang bertanya keempat dan Panana ya. Oh Panananya 2 ya. Nah itu dapat door prize semua lah ya. Itu
bonus dari kita dapat sponsor dari Bank Kuningan gitu ya. Jadi yang pertama untuk Pak Asda, terus juga untuk Pak Nana, satu lagi Pak Nana gitu ta. Jadi Nana. Nah ini berarti ada sisa berapa Bu Susal, punten? Ada sisa berapa? Enggak, itu door prize-nya, hadiahnya ada 5. Jadi tinggal ada 2 lagi. Nah 2 lagi, 2 pertanyaan aja untuk penutup. Pak Asda 2 menggagas program inovasi yang namanya Masagi. Nah, siapa yang tahu kepanjangan dari Masagi? Mangga ngacung. Masagi yang digagas oleh Pak Asda 2. Mangga Pak. Gimana Pak? Betul Pak Asda? Baik, makasih Pak atas jawabannya. Dapat door prize, mangga Bu Susal disampaikan. Disponsori oleh Bank Kuningan. Satu lagi pertanyaan terakhir. Mangga difoto heula. Satu lagi ada pertanyaan terakhir nih. Tadi narasumber kita Mas Arief kasih oleh-oleh berupa inovasi yang sangat luar biasa. Itu jumlahnya ada 20. Coba sebutkan salah satu inovasi yang dihadiahkan kepada kita Kabupaten Kuningan dari narasumber Mas Arief. Mangga satu aja inovasi. Pak Iwan, mangga. Gimana? Taman literasi, betul Mas Arief? Ya. Tetanggaan sama Pak Kadis jadi langsung. Baik, sekali lagi kita sudah ada di penghujung acara. Kebetulan sudah menunjukkan pukul 13 lebih 10 menit. Sedikit saya simpulkan untuk acara ini. Semoga acara BIMTEK e-purchasing dan implementasi e-katalog lokal dapat kita praktekkan di SKPD masing-masing dan dapat dioptimalkan juga pemanfaatannya. Selanjutnya, tujuan dari BIMTEK ini adalah kita semua peserta dapat lebih memahami proses pengadaan barang jasa dengan metode e-purchasing, tentunya dengan fitur e-katalog, mau itu e-katalog lokal, sektoral maupun nasional. Selanjutnya, para pelaku pengadaan juga dalam hal ini PPK, pejabat pengadaan dan Pokja pemilihan bisa lebih memahami bahwa proses PBJ dengan metode tender itu bukan prioritas, tapi itu adalah pilihan terakhir. Karena sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021, prioritas utama untuk pengadaan barang jasa adalah e-purchasing. Ketika e-purchasing itu tidak bisa dilaksanakan karena sesuatu hal tidak memenuhi syarat atau apapun, boleh dilakukan dengan metode lain. Jadi tadi dapat bocoran juga dari Mas Arief bahwa Perpres baru akan segera launching ya Mas ya, begitu. Dan bocorannya itu tadi adalah e-purchasing yang tadinya prioritas pertama akan dinaikkan prioritasnya menjadi prioritas yang diwajibkan, seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan BIMTEK ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat segera diimplementasikan di SKPD masing-masing. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada narasumber kita, Mas Agus Arief Rahman. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Mas ya, dalam keadaan sehat tentunya. Dan ucapan terima kasih juga untuk seluruh peserta BIMTEK hari ini. Saya mewakili bagian pengadaan barang jasa. Mohon maaf barangkali dalam pelaksanaan rangkaian BIMTEK hari ini banyak kekurangan, semoga itu bisa menjadi evaluasi untuk kegiatan kita berikutnya. Saya tutup
acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.